Barang siapa ada dengan ini musyahadatnya, maka tidaklah tasawur daripadanya kasih yang gaib, yang fana, yaitu dunia. Siapa yang dapat memiliki ini, pandangannya ini sudah bisa melihat dengan nurul yakinnya itu, maka tidak tergambar lagi di pandangnya itu dunia. Nggak tergambar lagi, tak terlihat lagi dunia. Kalau orang yang sudah nur yakin itu. Kalau orang yang sudah berada nurul yakin di dalam hatinya itu, dalam kolbunya itu, untuk apa dia lihat lagi dunia? Karena dia meyakinkan bahwasannya dunia itu fana. Dia lebih baik dia melihat yang jauh lagi, lebih jauh lagi. Tidak heran bahwasannya para orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu, orang yang dekat kepada Allah, sering mereka itu bertemu dengan Rasulullah pada jarak jauh. Sering mereka itu bisa melihat yang tidak disampaikan oleh daripada umumnya manusia. Itu namanya disebut khawarikul adat. Apa namanya? Kalau dia itu nabi, dia punya kelebihan, itu disebut dengan mukjizat. Kalau dia dengan kepada sahabat, itu disebut dengan irhas. Lebihan. Bila dia itu ulama, maka disebut dia itu karomah. Bahasa kita keramat. Kalau dia itu orang awam, itu disebut dengan ini kita nih orang awam nih. Kita disebut apa nih? Ma'unah. Pertolongan. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba berjalan, rupanya motor hendak mau menyinggol kita. Motornya jatuh, kita enggak. Ini ma'unah namanya. Jangan boleh bilang mukjizat, saya selamat gitu. Salah, mukjizat pada Nabi. Ada orang yang terjadi tsunami atau ini, dia selamat. Bilangnya mukjizat, bukan ma'unah. Kita orang awam disebut dengan ma'unah. Bagi orang yang maksiat, orang maksiat itu namanya apa? Istidraj. Sihir. Istidraj. Orang yang maksiat. Nah, sekarang yang kita bicarakan siapa dia? Nih, dalam aulia. Para wali. Itu adalah keramat. Maka barang siapa ada dengannya ini musyahadatnya, pandangan ini, maka tiadalah tasawur daripadanya kasih yang gaib, yang fana, yaitu dunia. Jadi enggak nampak lagi dunia itu, enggak nampak lagi, dia langsung aja kepada akhirat. Dan digantinya dengan yang hadir, yang kekal, yaitu akhirat. Kan terganti kan? Tergantilah pandangannya itu melihat akhirat. Dunia tergeser, menepi. Bagi siapa? Orang yang sudah pandangan nurul yakin di dalam hatinya. Dan karena demikian itu adalah asal raghib pada dunia itu. Dan karena demikian itu adalah asal mencintai dunia itu. Raghib itu mencintai, menggemari. Dan karena demikian itu adalah asal menggemari pada dunia itu dan melebihkan dia atas akhirat, itu tanda dhi'ful yakin. Melebihkan dianya atas akhirat itu tanda dhi'ful yakin. Tanda apa dia? Lemah keyakinan. Saya ulang sekali lagi ya. Dan karena demikian itu adalah asal raghib, menggemarkan pada dunia itu, orang yang cinta kepada dunia, sibuk dengan dunia, ya,
hatinya dunia, matanya dunia, telinganya dunia, mulutnya dunia, semua dia gemarin dunia, dan yaitu melebihkan dianya kemana nih? Dunia. Atas apa yang dia lebihkan? Atas akhirat. Dia lebihkan dunia. Ini akhirat, ini dunia. Dunia dilebihkannya. Orang yang cinta dunia, gemar dunia, kemudian dia lebihkan ini dunia. Akhirat ini nih. Tidak naik-naik. Ini tanda disebut dengan dhi'ful yakin. Tanda melebihkan dunia, cinta dunia, melebihkan dunia, mengutamakan, melebihkannya, ya, itu disebut dengan dhi'ful yakin. Jadi kalau sudah ini yang kita utamakan, makanya nggak yakin apa saja, lemah keyakinan. Lemah keyakinan. Makanya sulit ada orang-orang yang kita ajak untuk kebaikan, kita ajak dia untuk memahamkan agama, nggak masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Nurul yakin itu tak dapat. Nur ma'rifat itu tak dapat, makanya enggak percaya dia. Dia pakai akal. Syariat yang disampaikan oleh para ulama enggak percaya. Yang penting saya sholatlah. Akal bermain. Dalam beribadah tidak bisa dipakai dengan akal. Makanya kita pertama kali di dalam Al-Quran itu yang diawali kita itu apa dia? Dalam surah Al-Baqarah, la raiba. Jangan ragu dulu. Diajak kita untuk meyakinkan dulu. Amanu. Yakinkan dulu. Ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama ghaib kan? Jangan berkomentar. Kita disuruhkan seperti ini, yakin kepada alam gaib. Alam kubur. Macam mana kubur itu bentuknya? Macam mana seperti ini ya? Macam ini enggak bisa dinalarkan. Macam mana akhirat itu? Macam mana dengan neraka surga? Tak bisa. Tapi harus disampaikan dengan amanu. Amanu dulu. Jangan dicari dalilnya mana ini. Tidak. Yakin dulu. Maka kalau sudah sampaikan ini, keyakinan sudah masuk, itu tanda bahwasannya nur yakinnya sudah menancap dalam hatinya. Tapi kalau sudah dunia di dalam hatinya, mata dunia, melihat, telinga, mendengar dunia, mulut berbicara dunia, semua anggota tubuhnya dia gunakan dunia, itu menandakan dhi'ful iman. Dhi'ful yakin adalah tanda lemahnya keyakinan. Berarti itu tandanya apa? Kalau sudah disampaikan ayat Al-Quran, dia tidak yakin, berarti keyakinannya itu lemah. Nah, kemudian bagaimana keutamaan mereka itu? Maka barang siapa tidak bercahaya dalam hatinya nurul yakin. Lihat ya kan? Kalau orang yang tidak ada cahaya nurul yakinnya ini, makanya itu lupa. Luar biasa kitabnya. Bagaimana kita untuk mendapatkan cahaya nurul yakin. Maka barang siapa tidak bercahaya dalam hatinya nurul yakin, maka tidaklah melihat ia akan kerajaan yang amat besar. Maka ia tidak bisa melihat akan kerajaan yang amat besar. Artinya singgasana Allah. Dia tidak akan bisa melihat. Arasy itu tidak akan bisa melihat. Di alam-alam sana tidak akan bisa melihat. Kenapa? Nurul yakin belum masuk ke dalam hatinya. Dunia lebih dahulukan. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaannya lagi apa? Barang siapa tidak memandang akan dia. Barang siapa tidak memandang akan dia, niscaya kasihlah ia akan dunia. Artinya barang siapa tidak memandang akhirat, maka berarti dia telah cinta kepada dunia. Yaitu tiada sesuatu baginya, maka tiada ada
harganya kepada Allah Ta'ala sesuatu. Enggak dipandang, Pak. Nilainya terdapat. Dan tidak dilihat pun. Allah tidak melihat orang yang dalam hatinya masih ada dunia. Maka inilah disebut dia lipat yang hakiki. Apa tadi bahasanya? Maka inilah disebut dengan lipat hakiki. Maka inilah disebut dengan at-tayyul hakiki. Lipat hakiki namanya. At-tayyul hakiki. Nah, kita baca nih karena waktu. Kita ambil ini dulu. Maka inilah lipat yang hakiki bagi pengantaran dunia yang memuliakan hak Allah Ta'ala dengan segala kekasihnya. Jelas, Pak? Maka inilah lipat yang hakiki. Namanya at-tayyul hakiki. Bagi siapa yang dapat at-tayyul hakiki ini, mereka bagi pengantaran dunia, jarak dunia itu yang memuliakan hak Allah Ta'ala dengan dia segala kekasihnya. Bagi siapa nih? Bagi siapa? At-tayyul hakiki ini milik siapa? Siapa? Kekasih. Kekasihnya. Siapa itu? Wali. Wali Allah. Berarti apa pilih? Orang yang sudah mendapatkan at-tayyul hakiki, lipatan daripada pengantaran dunia, Allah memuliakan dia. Dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Siapa itu? Para wali. Ini yang dikatakan para wali itu ada. Wali itu ada. Wali itu apakah dia harus banyak ilmu? Enggak. Wali itu nur. Bila ada nur yakin dalam hatinya, walaupun dia orang biasa, mesti. Makanya dia yakinkan, dia belajar, dia yakinkan. Tanpa disadari, itu keyakinan akan muncul. Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Kalau sudah Allah memberikan kemuliaan, ini muncul at-tayyul hakiki. Tapi jangan lupa berhati. Makanya belajar ikhlas dulu. Yang terdapat at-tayyul hakiki. Berarti ini diberikan khusus kepada kekasihnya. Orang yang suka mengamalkan diri, orang yang suka berzikir, orang yang suka mengamalkan amalan-amalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibaratnya kita kan Allah beri bonus padanya. Kelebihannya ini. Makanya disebut dengan karomah. Karomah itu kelebihan, kemuliaan. Maka diberikan mereka itu at-tayyul hakiki. Jelas ya? Sikit lagi nih. Dan dengan dia, maksudnya dengan dia lipatan bumi tadi itu, dan dengan dia at-tayyul hakiki itu, tahqiqul ubudiyah. Kalau orang yang sudah at-tayyul hakiki ini, mereka apa? Mereka nikmat itu tahqiqul ubudiyah. Ini ibadahnya sudah benar-benar. Ibadahnya sudah benar. Yang artinya kesungguhan dalam beribadah. Kesungguhan dalam beribadah. Ini nggak main-main lagi beribadah ini. Nggak ada pernah absen. Ibadahnya nggak pernah absen. Zikirnya nggak pernah absen. Hatinya tetap berzikir kepada Allah. Kalau orang yang sudah dipilih oleh Allah disebut dengan at-tayyul hakiki, Allah pilih dan Allah berikan dan Allah utamakan, ini ibadahnya sungguh-sungguh. Tahqiqul ubudiyah. Kepada siapa mereka itu ubudiyahnya dengan sungguh-sungguh? Mereka itu bagi Tuhan mereka itu tiada terlipat pengantaran bagi mereka itu. Tiada terlipat pengantar, terkadang ada ia istidraj dan makar. Makar itu tipuan. Tipuan. Nah, inilah mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan kelebihannya.
Satu lagi ya. Nih, coba biar pas sampai kepada titiknya. Dan kata setengah mereka itu, sebagian ulama berkata, apa kata mereka? Bermula dunia itu satu langkah mukmin. Orang beriman mengatakan itu, bahwasannya dunia ini satu langkah. Mukmin yang mana nih? Mukmin yang tahqiqul ubudiyah. Bermula dunia itu satu langkah mukmin, yakni bahwasannya dilangkahinya dengan zuhud dalam satu ketika itu. Maksudnya bagaimana? Mereka itu orang yang beriman tapi zuhud, tidak cinta dunia. Maka dunia itu ibarat sama dia selangkah. Tak terasa, udah seminggu, udah ketemu aja kita nih, kita palikam. Tak terasa, udah ketemu aja kita raya belaran haji. Tak terasa, ketemu maulid Nabi. Bagi orang yang beriman, itu cepat waktu dunia. Bagi orang yang cinta dunia, waduh, perasaannya tuh, dia seolah-olah udah hidup dia lama. Bagi orang yang beriman, dunia ini selangkah. Tak terasa Pak, udah berapa tahun kita ngaji nih? Ya. Kata setengah mereka itu, bermula dunia itu satu langkah mukmin, yakni bahwasannya dilangkahi dengan zuhud dalam satu ketika saat itu juga. Menjadi pendek dia bagi orang yang zuhud ya. Dan kata orang bagi Abi Yazid, bahwasannya si Fulan berjalan ia di atas air, maka katanya ikan itu terlebih ajib aku daripada demikian itu, karena ia pekerjaannya. Ada kan? Pernah dengar nggak ada orang yang bisa berjalan di atas air? Pernah lihat tuh? Wah, ada magic. No, itu enggak, itu istidraj. Jangan kita bingung kita nih, mana yang disebut keramat, mana yang bukan keramat. Karena beda. Mana yang disebut ulama, mana yang disebut pemburu hantu. Pakaiannya sama, dia pakai sorban, dia pakai jubah. Yang mana orang yang keramat, jangan kita merasa terkecoh dengan orang yang pakai sorban, orang yang pakai jubah. Oh, itu keramat itu. Bisa. Lihat syariatnya. Kata Imam Kusyairi apa itu disebut Imam Al-Kusyairi? La taghtar. Jangan engkau tertipu bila ada orang yang bisa terbang di atas udara. Lihat dulu syariatnya. Ada enggak salat berjamaah? Ada tidak dia salat 5 waktu? Kita tertipu melihat dia tasbih ngubrang. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Oh, tertipu dengan pakaiannya. Bahkan bisa jadi ngaku nabi. Tasbih ini bisa diputarnya. Dari maju ke mundur pun bisa deh. Ya, la taghtar. Jangan tertipu. Ada orang yang dia itu orang yang wali dekat dengan Allah, tapi pakaiannya biasa. Bahkan kalau kita lihat itu seperti orang yang jual sayur keliling, tanpa disadari itu wali, itu dekat. Maka jangan menganggap wali itu pakaian, bukan. Keindahan. Tapi wali tidak, orang yang sudah nur yakinnya. Maka ditakutkan kita Pak. Para wali ini kalau udah jalan di kota, ini udah khawatir kita nih. Tanpa kita sadari, kita marahin, kita ini, diangkatnya tangannya. Ya Allah, balikkan dia ya Allah. Balik langsung. Dibalikkan dia tempat kita nih. Balik ke pikiran kita nih. Makanya khawatir mereka tuh menjaga lidah, jangan sampai mencerahkan orang. Maka mereka tuh biasa-biasa Pak. Maka jangan meremehkan orang yang dekat kepada Allah, tapi pakaian yang biasa. Jangan memandang orang ini. Ini dia. Jangan pula kita melihat, ini ulama besar. Ini tak bisa. Lihat dulu, ada nggak salat berjamaah itu? Lihat dulu, ada nggak syariatnya? Kata Imam Kusyairi. Imam Kusyairi, la taghtar, jangan engkau tertipu daya. Jangan engkau tertipu daya ada orang yang bisa berjalan di atas air. Bisa berjalan di atas air, jin bisa bantunya. Kalau bisa berjalan di atas air, itu ikan apalagi gitu. Ikan bisa berjalan di atas air. Ya kan? Tapi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang pilihan. Siapa dia? Tentu dia itu adalah para wali. Para wali-wali Allah. Mereka Allah berikan keutamaan karena dia mengamalkan sesuatu tadi. Karena dia mengamalkan daripada sesuatu. Jadi
Ini pernah terjadi, Pak. Ini pernah terjadi. Dengar ya. Ada seorang ulama, makanya balik lagi ke yakin ini. Percaya enggak nih? Percaya enggak percaya itu terserahlah. Saya nyampaikan aja. Bila ingin membacanya kitabnya itu, baca kitab Karamatul Aulia. Itu 2 jilid. Buku keramahnya para aulia-aulia. Karamatul Aulia. Kalau orang yang enggak percaya ini, baca rujukannya. Itu kitabnya. Ada tuh. Nanti bilang kan enggak percaya. Pokoknya tanda-tanda orang yang diberikan karomah oleh Allah, tuh lihat syariatnya dulu. Lihat syariatnya. Itu tandanya. Jadi orang sudah diberikan keramah, tiba-tiba enggak sholat lagi. Ini udah lain. Apa dia tuh? Terjadi pernah di masa, yaitu di masa seorang ulama Nusantara. Di masa seorang ulama Nusantara. Siapa dia? Syekh Nawawi Al-Bantani. Lagi-lagi beliau saya sebutkan. Karena beliau adalah ulama besar. Alim. Syekh Nawawi Al-Bantani ini, dia punya halaqah pengajian, Pak. Dia punya halaqah pengajian. Dia punya halaqah pengajian. Yang halaqah pengajiannya itu berada di Mekah. Yang halaqah pengajiannya itu berada di Mekah. Ada berada di Mekah. Mengajilah macam kita seperti ini. Halaqah buat bundaran. Saat itu, saat mereka berasik-asik dalam mengaji, mempelajari kitab, tiba-tiba muncul seseorang duduk di tengah. Pakai belangkon lagi. Kalau sudah menunjukkan ini, tidak ada lain. Pasti orang Nusantara nih. Orang Jawa nih. Dia pakai belangkon. Muncul. Kagetlah semua nih. Jamaah pengajian ini. Jamaah pengajian kok bisa muncul. Ditanya. Ketika ditanya, dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Terus didatangkan, dibawakanlah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini di Mekah nih. Ditanya. Saat itu Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, apa dia? Kamu dari mana? Saya daripada Indonesia. Ini bukti ada belangkon nih. Di Arab kan nggak ada belangkon. Udah. Saat dikatakan dia, kenapa kamu bisa tiba-tiba di sini? Kenapa kamu tiba-tiba bisa kemari? Kan Tuhan yang ngajari saya. Dia bilang gitu, Pak. Apa dia? Kan Tuhan yang ngajari saya. Ajari apa? Mengajarkan supaya menjadi dekat dunia itu. Apa dia ini? Tatayul hakiki. Artinya dia menjadi dekat jaraknya, musafatat dunia. Kapan saya mengajarkan? Coba Tuhan ingat dulu. Tuhan ingat dulu. Pernah Tuhan memberikan ijazah kepada saya. Langsung ijazah ini, amalkan ini. Diamalkan. Coba sebutkan. Apa yang saya ucapkan? Saya ucapkan itu, saya yakin. Saya baca, saya ulang, saya yakinkan. Saat Tuhan menyebutkan demikian, saya baca. Langsung saya amalkan. Muncul saya di sini. Apa dia itu? Dia bacakan apa dia? Ini bacanya, Pak. Asalkan yakin. Ini kan karena kita masih dunia. Ya. Hah? Ya kayuku, ya kayumu. Ini nih Pak, diamalnya nih. Yang pakai belangkon tadi itu. Diamalkan ya Pak. Saat dia baca itu, saya yakin Tuhan. Langsung saya amalkan. Betul apa kata Tuhan. Saya sudah sampai aja di Mekah dan berada di sini. Lantas
saat di sini, saat beliau berkata ini, ya kayuku ya kayumu, apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Beliau tersenyumlah. Tersenyum kata beliau. Beliau tersenyum pada laki-laki ini. Ente itu salah. Yang saya sampaikan kepadamu waktu di Indonesia dulu tuh bukan itu. Loh, tapi saya yakin loh, itulah dia. Tapi apa yang sebenarnya? Yang saya ajarin yang ini. Ya Hayyun, ya Qayyum. Tapi dibaca itu apa? Ya kayuku, ya kayumu. Ya, nanti Pak Yadi pun gitu juga, ya Hayyun ya Qayyum, jangan ya Hayyu ya Hayyu. Nanti baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Kalau orang yang terbiasanya dialek Jawanya apalah? La quwala. La haula wala quwata. Ah? Bismillah jadi similah jadi. Jadi dia saking yakinnya itu Pak, dia sebut ini, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Hilang langsung dia ke Mekah, tebasnya. Rupanya Pak, dia belajar di sini beberapa hari, dia coba nih amalkan lagi untuk balik ke Indonesia. Ya Hayyun ya Qayyum, ya Hayyun ya Qayyum. Enggak balik lagi. Teruslah dia sampai dia berada di Mekah. Tua di Mekah, meninggal di Mekah. Nih. Kenapa? Kenapa dia tidak? Karena tidak ya. Dia yakinnya ini. Yakinnya ya kayuku ya kayumu. Bukan ini ya Hayyun ya Qayyum ya Hayyun ya Qayyum ya Hayyun ya Qayyum ya Hayyun ya Qayyum. Apa nih udah tuh? Asalkan yakin. Akhirnya dia tinggal di Mekah, meninggal di Mekah. Dan sampailah sekarang beliau itu sampai ke dia itu dengan belangkonnya. Ulama-ulama dahulu kan modalnya keyakinan Pak. Orang tua-tua kita dahulu tanya dalilnya nggak tahu. Amalan apapun yang disampaikan oleh para kiai-kiai dahulu, mereka itu ditanya dalil tidak. Mereka tuh yakin apa yang disampaikan ustadz mereka, yakin kepada apa yang disampaikan. Sekarang tidak. Kalau disampaikan oleh ustadz di sini, dalilnya mana? Halaman berapa? Kitabnya apa? Udah disampaikan nggak yakin juga lagi. Juz keberapa? Orang dahulu tidak. Ketika disebutkan oleh orang tua mereka, nah, jangan engkau keluar maghrib, jangan engkau keluar main-main, tak baik. Apalagi bagi perempuan malam hari tak baik. Ya dengerin. Sekarang enggak. Bila diberitahu oleh orang tua, bila diberitahu oleh guru ngaji, nggak percaya. Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan itu tadi. Kalau sudah tertanamkan keyakinan itu, percayalah Pak. Bismillah aja bisa jadi obat. Ya kan? Bismillah bisa jadi obat. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bisa obat. Ya. Baru dia. Ini ada tambahnya lagi nih. Dia bacakan ya kayuku ya kayumu bi barakatil la ilaha illallah. Jadi tambah ini ya hayyun ya qayyum la ilaha illallah. Enggak salah, enggak ada salahnya kalau Bapak enggak mau coba aja enggak apa-apa. Takut saya enggak bisa balik pula lagi. Mana tahu kan, udah ketemu dengan saya seperti ini, rupanya di sana kan pernah ngajarin waktu kita ngaji Al-Hikam itu. Kapan saya? Jangan salah. Hah? Hati siapa? Hatinya udah bersih. Oh kita, itu Pak Wah, jangan ngajak-ajak kita, kami. Kita. Nah maksudnya ini, beliau ini yang pakai belangkon ini, dia karena modal yakinnya itu sudah, tapi bacanya salah. Hendak dia meyakinkan ini ya Hayyun ya Qayyum, enggak bisa balik lagi ke Indonesia. Enggak bisa balik lagi. Kenapa? Makanya sesuatu apapun yakinkanlah. Walaupun cuma itu baca bismillah, walaupun cuma baca ayat-ayat yang pendek, la ilaha illa anta, boleh? La ilaha illallah, ini la ilaha illa anta, boleh dibacakan.
Ya Hayyun Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyun Ya Qayyum la ilaha illa anta. Boleh. Boleh dengan la ilaha illallah, boleh dengan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Itu bisa lihat kalau dibilangkan amalan lipat bumi. Ada di kitab Mujarabat 9 wali. Itu bukunya sekarang udah jarang ada. Dulu tahun 2001 saya beli itu. Tahun 2001 2002 masih harganya 25.000. Sekarang 150. Itu yang second aja. Karena udah jarang lagi buku tuh. Amalan-amalan tuh, Pak. Amalan ini, amalan supaya mempercepat jalan, tapi enggak. Kita tahu aja, sekedar tahu aja. Tapi untuk mengamal ini sulit. Seperti kata Pak tadi, hati dibersihkan dulu. Suudzon jangan ada lagi. Suudzon jangan ada. Ya. Kalau ada suudzon, kalau ada buruk sangka, kalau ada iri, kalau ada dengki, enggak akan bisa masuk. Maka nanti inti daripada at-tayyul hakiki itu apa? Siapa yang disebut dengan at-tayyul hakiki dan apa amalannya nanti ke depan? Ini belum lagi. Ini belum disebut at-tayyul hakiki. At-tayyul hakiki yang sebenarnya itu mana itu? Apakah dia cuma bisa terbang? Kalau cuma bisa terbang, itu Syekh Barsisa bisa terbang. Syekh Barsisa dulu amalan beliau itu bisa terbang, Pak. Bisa terbang, murid-muridnya aja bisa terbang. Sampai 1000 lihat dalam kitab Jauhar Mauhub itu. Syekh Barsisa, Barseso gitu. Tapi kenapa dia itu menjadi murtad? Nah, kenapa dia? Karena belum sampai kepada at-tayyul hakiki. Yang hakiki yang sebenarnya mana? Nanti ke depan kita akan lanjutkan kembali siapa yang disebut dengan at-tayyul. Dan at-tayyul ini terbagi 4. Ya, at-tayyul ini, lipat bumi ini ada terbagi 4. Insyaallah kita akan bahaskan kembali. Wallahu a'lam bishawab.